Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang keyboard dan fungsinya. Sebelum belajar, marilah kita untuk membiasakan membaca doa agar pembelajaran hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar dimudahkan dalam pemahamannya. Baiklah, sekarang akan Bapak jelaskan fungsi tombol pada keyboard. Yang pertama, fungsi escape atau dalam keyboard tertulis ESC. ESC itu ketika melakukan pekerjaan, maka menekan tombol ESC, maka pekerjaan tersebut akan kembali lagi seperti semula. Yang kedua, tab. Tab ini hampir sama fungsinya seperti tombol spasi, tapi tombol tab ini memberi jaraknya lebih jauh. Contoh, sini Bapak tulis nama. Jika kita menekan tombol spasi, jaraknya hanya 1 karakter, tetapi jika kita menekan tombol tab, maka jaraknya akan lebih jauh. Lalu tombol caps lock berguna untuk membuat huruf kapital. Kita tekan tombol caps lock, maka semua teks atau huruf besar atau menjadi kapital. Lalu tombol shift. Tombol shift ini berguna untuk menginput atau mengetikkan tanda yang berada di atas nomor ataupun angka. Seperti kita tekan tombol shift, tahan, lalu tekan tombol 1, maka yang akan muncul adalah tanda seru. Tetapi jika kita tidak menekan tombol shift, tekan angka 1, maka yang muncul adalah angka 1. Tombol 2, tombol 3, tekan shift tombol 4, tekan shift tombol 5, maka yang muncul adalah tanda yang di atasnya. Lalu tekan tanda tanya, tekan shift tanda tanya, maka yang akan muncul tanda tanya. Lalu tombol enter digunakan untuk memindahkan kursor ke bawah atau untuk menyetujui proses. Ketika menekan tombol enter, maka kursornya akan pindah ke bawah. Lalu fungsi tombol backspace untuk menghapus data dari sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Sedangkan delete akan menghapus data atau teks dari sebelah kiri. Lalu tombol backup itu berguna untuk memindahkan kursor ke halaman bagian atas, sedangkan page down untuk memindahkan kursor ke halaman berikutnya. Tombol home, jika teks dia berada di sebelah kanan, ketika kita akan memindahkan kursor ke awal kalimat atau ke teks yang pertama, maka tekan tombol home, maka kursor akan langsung berpindah ke awal kalimat. Sedangkan N, tombol N berguna untuk memindahkan kursor ke bagian akhir. Lalu tombol spacebar ini untuk memberi jarak antar kata atau memberi jarak 1 karakter. Gunanya seperti ini. Terus tombol kursor
atau tombol arah atau row itu dapat digunakan untuk memindahkan kursor ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas. Itulah fungsi-fungsi tombol pada keyboard yang biasa digunakan dalam penginputan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpaduan atau penggunaan fungsi tombol yang digunakan secara bersamaan. Pertama, tombol ALT atau alternate. Ketika menekan tombol ALT dan F4 itu akan digunakan untuk menutup program atau untuk mematikan komputer, ya. Di sini ketika kita menekan tombol ALT dan F4 itu muncul kotak untuk menutup program. Kembalikannya tekan escape, maka tampilan tadi akan hilang. Seterusnya, penggunaan tombol secara bersamaan yaitu CTRL dan semua huruf, semua tombol huruf. Baiklah, kita lanjutkan pengenalan fungsi tombol pada keyboard, yaitu penggunaan tombol yang ditekan secara bersamaan. Pertama, CTRL, dan tombol A. CTRL dan tombol A ini berguna untuk mengaktifkan perintah select atau memilih data, atau dalam bahasa kitanya memblok data. Sini terlihat bahwa teks yang ada sudah terblok atau terpilih. Yang kedua, CTRL-B maka perintah yang dijalankan adalah perintah bold. Yang berguna untuk menebalkan tulisan atau teks. Dan di sini aktif perintah boldnya. Lalu CTRL-C ini untuk menjalankan perintah copy, yaitu jika kita akan menggandakan data, kita pilih datanya, lalu tekan tombol CTRL-C, lalu tekan tombol CTRL-V untuk memunculkan datanya atau paste. Lalu CTRL-D ini untuk menjalankan perintah font atau menampilkan kotak font. Coba tekan CTRL-D, maka kotak font di sini sudah tampil yang gunanya untuk mengatur
jenis font, mengatur style atau tampilan font, dan ukuran font. Ctrl+E berguna untuk menjalankan perintah center, yaitu memindahkan letak huruf atau data berada di tengah-tengah. Seperti ini. Ctrl+F itu gunanya untuk menjalankan perintah find, tapi di sini sebagai pengetahuan saja karena tidak kita bahas. Ctrl+G sama untuk menjalankan perintah go atau berpindahnya halaman atau mencari halaman. Ctrl+H untuk menjalankan perintah replace. Di sini ada kotak find and replace, yaitu untuk mengganti teks yang salah secara bersama-sama. Ctrl+I berguna untuk menjalankan perintah italic, yaitu untuk memiringkan huruf. Dipilih hurufnya atau teksnya yang akan kita miringkan, lalu tekan Ctrl+I, maka huruf tersebut akan berubah. Untuk mengenal fungsi Ctrl+J, di sini Bapak tampilkan teks atau data yang akan kita rubah letaknya menggunakan Ctrl dan huruf J. Maka paragraf atau tampilan paragrafnya rata kanan dan rata kiri. Ctrl+L jika kita gunakan penggabungannya itu akan menjalankan perintah left atau align left, yaitu merubah paragraf menjadi rata sebelah kiri. Jadi yang rata hanya yang sebelah kiri halaman saja. Ctrl+N itu dapat menjalankan perintah new. Nah, sini sudah tampil lembar kerja baru dari hasil penekanan tombol secara bersamaan dari Ctrl dan tombol N. Ctrl dan tombol O dapat digunakan untuk membuka data. Sini perintah yang aktif adalah open. Ctrl+P dapat digunakan untuk menjalankan perintah print untuk mencetak data. Ctrl+R itu untuk menjalankan perintah rata sebelah kanan, sehingga ketika kita menulis ratanya akan sebelah kanan. Ctrl+S itu dapat digunakan untuk menjalankan perintah save atau save as, yaitu untuk menyimpan data.
CTRL-U dapat kita gunakan untuk memberi garis bawah pada teks atau huruf, itu menjalankan perintah underline. CTRL-V tadi digunakan untuk menampilkan data yang telah di-copy. CTRL-W ini dapat digunakan untuk menutup data atau program. CTRL-X ini berguna untuk menjalankan perintah cut atau memotong data. Jadi ketika kita tekan CTRL-X, maka data yang kita potong tadi hilang, dan untuk memunculkannya sama seperti copy tadi, yaitu menekan tombol CTRL dan huruf V. CTRL-Y ini berguna untuk menjalankan perintah redo, sedangkan CTRL-Z untuk menjalankan perintah undo. Itulah fungsi-fungsi tombol pada keyboard yang dilakukan penekanannya secara bersamaan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengenalan fungsi tombol pada keyboard. Semoga anak-anakku semua dapat memahaminya dan dapat mempraktikkan di rumah menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun yang lainnya. Selamat mencoba. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.